Saya salah satu atlet yang beruntung karena banyak ada senior dulu pelatih saya juga, Denny Kantono kan jadi pengusaha kos-kosan. Saya diajak pindah ke Tangerang pun dari dia. Mungkin banyak belajar dari dia. Jadi bisa usaha. Tapi teman-teman yang lain banyak juga yang nggak bisa. Habis gua ngapain ya habis badminton lain. Mungkin bukan olahraga badminton aja sih, semua olahraga saya rasa. Oke, sekarang Mas saya mau kasih coba yang spesial nih untuk Mas Heri sama sahabat bola.com. Nah, ini Mas, yang saya bawa yang spesial Mas. Oke. Berarti ini Mas usaha yang kuliner itu ya? Iya, ini usaha kuliner. Nah, ini yang kecil-kecilnya lah. Pempek nih. Ininya. Nah, ini yang kapal selam. Ada lagi yang spesial nih, yang tekwan dan lenggang. Lenggang kita sedikit beda dari yang Palembang karena lenggang yang di sini kita goreng. Kalau yang di Palembang kan panggang. Oke. Gitu. Kalau di sini kan panggang ada hitam-hitam jadi kurang ya? Ya, kurang ini jadi kita ganti kayak goreng. Ini rintis sendiri atau gimana Mas usaha ini? Ini kebetulan dari 94 kan orang mama udah pindah nih ke sini pindah. Oke, ke Jakarta ya? Ke Jakarta, mama ngerintis ini. Nah, berjalannya waktu ternyata banyak peminat. Pas saat saya masuk pelatnas yang baru berkarir di internasionalnya, ada beberapa customer yang mau untuk meminta franchise. Oke. Kebetulan mama tanya ke saya, maksudnya Fran mau nggak nerusin gitu. Terus saya bilang mau dong, malu nggak? Kenapa malu ya? Maksudnya ini kan dari kita yang ngebiayain kita pas saat kita bertahan hidup di Jakarta gitu. Ya udah berjalan sampai sekarang gitu. Setelah selesai badminton, ada buka cabang, nah kita yang pegang. Kebetulan adik saya juga pegang juga. Oh sih, itu Mas Fernando? Iya betul, dulu kan main di Platnas, nggak lama dia pindah ke Hongkong, balik ke sini, ngurusin PMP juga. Gitu. Mana? Cobain dulu nih? Boleh. Boleh minta ininya, sendok sama bumbunya. Oke. Berarti itu udah kepikiran dari waktu masih aktif ya Mas ya? Maksudnya, wah. Kebetulan saya karena ada wadahnya di Mama sini, udah kepikiran nih. Tadi sebenarnya paling kepikirannya, gue setelah berhenti gue mau jadi kontraktor. Awalnya? Ya, terima kasih. Thank you. Cukanya tolong. Jadi pas saat itu keluarga Mama kan banyak yang di Palembang tuh yang ini yang manisnya, ini yang pedas. Ada main di kontraktor lah. Kebetulan kontraktor di Palembang. Thank you. Berjalannya waktu sebelum belajar ke Palembang ke adiknya Mama itu ada temen yang percaya lu mau nggak pegang proyek gue nih gitu. Jadi ya sudah berjalan PMP berjalan, yang tadi kontraktornya berjalan gitu. Mau cobain? Boleh. Oke. Mas. Oke, siap. Oke guys, silakan dicobain. Cobain nih pempeknya Mas Fran. Ini cukanya. Oke. Suka yang pedas, yang manis? Dong. Pedas. Mas Fran ikut juga dong? Boleh, saya nyomel yang ini. Oke. Boleh minta mangkok kecil? Ada dua tipe cuka Mas. Dua tipe cuka. Biasanya kita Iya. makan Kalau di Palembang kan Sapu biasa aja. yang pedas aja. Kalau di sini kita sesuaikan lah kan karena banyak anak-anak kecil juga kan. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, ini anaknya ya. Anaknya ya. Kita cobain ya Mas ya? Ya, silakan Mas. Mantap nih. Saya juga dulu kebetulan pas masih badminton kalau sering bantuin orang order pempek udah ngegoreng nggak lama jadi ngiler juga. Colong-colongan Mas ya? Colong-colongan juga. Mantap nih. Saya makan juga ya. Nanti biar sahabat bola.com bisa cobain. Ya. Sini datang nih. kita menjadi favorit orang
Lenggang salah satu. Kapal selam sih udah familiar lah ya. Sama pastel. Pastel kalau yang dalamnya ada beberapa orang Jakarta yang udah mengerti lah, orang-orang sekitar sih. Pepaya. Jadi kayak pepaya muda kita olah. Nah, kita jadiin kayak pempek lagi. Gitu. Berarti dulu ibunya Mas Fran tuh ini usaha itu dari kapan? Dari dia muda atau Nggak, sebelum jadi nikah? ya itulah perjalanan hidup ya. Keluarga mama ini sebenarnya keluarga besar. Ada 16 saudara. Dia ini bagian yang masak. Oh. Gitu. Jadi pas saat kalau lagi kumpul keluarga, om saya sebenarnya yang suka bikin pempek ini. Tapi mama bantuin. Akhirnya mama ikut belajar, ternyata pas pindah Jakarta jadi pegangan hidupnya. Gitu. Luar biasa. Ceritanya. Dari pempek nganterin ini nih ke Platnas. Mantap tuh. Iya. Kalau nggak ada pempek, ya nggak ngerti Platnas gimana. Kayaknya deket dengan ikan ya Mas. Tadi kan mancing terus nemu gor. Ini juga dari ikan nih pempek nih ke Platnas. Benar. Makanya sekarang hobinya ikan jadi buka showroom juga. Oh iya, ada lagi usaha. Kecil-kecilan. Showroom arwana lah. Gitu. Nah, nggak bisa jalur dari ikan nih kayak Mas. Iya, karena tanpa disadarin mungkin di dalam perut pun dulu papa seneng ikan juga. Seneng ikan, jadi ketular ke saya. Ya di Platnas pun saya di dalam kamar tuh ada akuarium. Oh iya. Apa itu sebagai stress healing atau Nah, temen ngobrol kalau kesepian gitu? ya mungkin itu kali ya. Bahasanya sekarang ya stress healing itu ya. Tapi nggak sadar. Jadi kebetulan kalau lagi stres-stres ya mainnya begitu-begitu aja, otak-atik akuarium, bersihin akuarium gitu, beli ikan itu udah satu refreshing lah. Lagi mumet di Platnas, pulang Platnas, nggak dulu kan Sabtu kan selalu pulang. Ya. Mampir dulu tuh ke perikanan. Ngeliat-ngeliat aja seneng, nggak usah beli. Kita ini Mas, balik ke agak serius dikit. Kan ya bulu tangkis kita selama ini kan menjadi tumpuan ya. Baik itu entah di Asian Games, Olimpiade atau SEA Games bahkan. Tapi prestasi kita di Asian Games Hangzhou tuh sangat mengecewakan karena tidak ada medali. Itu pertama kali dalam sejarah tuh. Iya. Kalau Mas Fran sebagai mantan pemain melihatnya gimana Mas? Ya saya ngelihatnya mungkin ini ya. Ini kan organisasi besar. Oke. Nggak bisa satu pihak tidak mendukung satu pihak lah. Jadi semuanya itu dari bawah sampai atas tuh mesti bersama-sama untuk menyupport atlet-atlet yang ada sekarang. Nah, artian apa? Kenyamanan mereka di Platnas, terus pelatih yang dipakai, terus kejuaraan yang ditentukan untuk poin-poin yang mau kita ambil nih di mana gini. Salah satu kan kemarin mungkin Asian Games ya. Untuk persiapan itu apalagi sekarang turnamennya tuh banyak banget. Kalau kita ikutin bisa kita nggak pulang Indonesia tuh. Muter aja gitu. Tur dunia. Nah, itu kan bagi yang nggak terbiasa mungkin enak ya di luar negeri terus. Tapi yang kita rutinitasnya seperti itu jenuhnya minta ampun Mas. Apalagi namanya pas lagi Olimpik itu, waduh ngejar poinnya tuh bener-bener ini ya. Nah mungkin masukan saya itu lebih kompak lagi pengurusnya biar atlet-atletnya tuh pun nyaman. Jadi kalau udah nyaman, udah ada wadah yang tepat, itu pasti berjalan dengan baik tuh. Kuncinya kenyamanan itu ya? Iya. Karena kalau di ngomong talenta atlet bulu tangkis untuk Indonesia tuh nggak mungkin kurang ya. Yeah. Kita lihat dari turnamen-turnamen deh. Kalau kita ngadain, kebetulan pernah saya ngadain turnamen gitu untuk anak-anak di daerah di Palembang gitu. Wah antusiasnya banyak banget Mas. Cuma ya fasenya kan banyak dari anak-anak ke senior itu. Nah bisa nggak nih maintenance untuk mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Sebenarnya sama kayak kita ini deh. Kita misalkan main motor, kita mau pakai motor sebagus apapun, kalau kita nggak maintenance itu motor, nggak servis itu motor, nggak dijaga itu motor, ya nggak bisa menang juga kalau ngedrag. Sama aja kita juga sebagai atlet, kalau nggak dipupuk dari awal, nggak dibina dari awal, apalagi kan dari kebanyakan ini sosmed sekarang sudah berkembang, ya kan.
keuangan juga dapat hadiah besar, hiburan banyak. Kalau nggak dibantu dengan kalau dulu kebetulan di Jarum ada table manner, ada diajarin itunya, terus dikasih masukan cara menghadapi media, cara menghadapi ngelola keuangan. Nah kan itu yang bikin kita tergelincirnya. Mungkin ada pelajaran atau seminar yang ke anak-anak untuk pengelolaan itu kan, jadi lebih mikir, lebih fokus ke mana? Ke prestasi ya. Apalagi dikasih jaminan, setelah lu berprestasi, lu nggak usah mikirin apa-apa nih, ada dana pensiun lu. Nah yang sekarang bikin khawatir kan itu. Setelah kita berprestasi, udah kita dapat duit besar, ya syukur-syukur kita bisa ngelola. Kalau kita nggak bisa ngelola, nah jadi apa nih? Kadang-kadang kita punya duit hadiah nih, 100 juta misalkan. Ini diapain ya? Bingung juga gitu. Habis tiba-tiba. Bisa habis. Okay. Gitu. Kalau ini Mas, kan kita di Asian Games nggak dapat apa-apa. Ada nggak sih kekhawatiran di Olimpiade tradisi emas kita bisa terancam gitu? Kalau melihat performa terkini. Iya, kekhawatiran pasti ada. Tapi saya yakin teman-teman pengurus yang sekarang pun kan pasti berbenah. Gitu. Ada perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki. Mau teknis, mau non teknis. Saya yakin masih ada lah tradisi itu. Kalau saya dari mixed double, ya mudah-mudahan ada kejutan lah. Dari junior-junior itu ada Rehan, ada si Rinov kan ya. Iya. Mudah-mudahan, kadang-kadang itu kan kejuaraan-kejuaraan yang sakral, yang kita nggak bisa tahu siapa nih nanti yang podium. Walaupun lu sering juara nih di seriesnya, belum tentunya nih di Olimpik. Nah ini level mentalnya berbeda. Betul. Sama kayak di Tokyo kan, Apriani dan Gracia kan nggak ada yang menyangka ya. Karena nothing tulus. Iya. Saya berharap ya nothing tulus aja, kalah. Anggaplah kita sekarang lagi dicecer, Asian Games kita nggak dapet. Ya udah pasrah aja. Tampilin yang terbaik aja di Olimpik nanti. Jadi nggak ada beban, keluarin semua kemampuan. Dan mudah-mudahan hasilnya maksimal. Oke. Ya tentu harapan kita semua ya, Sobat Bola.com. Kita punya tradisi panjang nih di Olimpiade, terutama medali emas. Hanya sekali kan kita nggak dapat tuh yang di London ya. Betul. Selain itu kita selalu dapat, bahkan di 92 kita dapat 2 tuh emas tuh. Betul. Oke, mungkin sekarang kita ini Mas, ringan-ringan aja. Kan ini Mas, kalau boleh tahu nih penonton Bola.com terutama yang suka badminton. Kalau raket tuh tarikan senarnya berapa? Macam-macam ya. Kalau dulu saya kalau nggak 32 nggak bisa. Oh gitu. Nah, dan senarnya itu aja. Terus sugesti saya warna putih. Oh gitu. Iya. Tapi kalau baju warna putih saya nggak mau pakai. Kenapa tuh? Nggak tahu, suges aja. Nggak ada apa-apa. Hoki-hokian gitu. Nggak juga sih. Suges aja, mungkin kerasa takut kotor atau apa gitu ya. Cuma kalau setelah nggak main karena udah jarang latihan beban apa segala macem, 32 jadi nggak enak. Sekarang 28. Sama kayak saya nih, gitu. Amatir. 28. Jadi turun barengan lagi, kita amatir bareng. Ada ngaruh sih Mas itu Mas? Bagi itu kayak standarnya kayak di atas 30 ya kalau atlet-atlet ya? Nggak, dulu mungkin kita tenaganya lagi full-fullnya ya. Jadi kalau 28 tuh kerasa kendor. Kadang-kadang ngelihat aja, wah ini ditarik pegang ini nggak enak nih. Karena dulu kan kalau pas lagi istilahnya kan raket itu senjata kita nih. Mau perang nggak ada pistolnya gimana? Raket itu kan pistol kita tuh istilahnya gitu. Jadi kalau saya pribadi minimal ada 6 di dalam tas. Walaupun dipakai cuma satu aja sih. Yang itu aja udah. Yang itu aja. Sama semua itu raketnya. Kadang-kadang kalau orang yang nggak terbiasa ngeliat raket, wah itu sama aja gitu. Tapi kalau kita, oh ya biasa gue pakai ini gitu. Jadi yang lain cadangan aja. Gitu. Kadang-kadang kalau kurang dari itu rasanya gimana ya? Kayak nggak nyaman aja gitu. Pokoknya masih siap 6 aja di dalam tas itu. Kalau sekarang nih namanya mainnya bawa satu aja. itu aja. Nah sekarang kalau gripnya Mas, yang karet atau yang anduk tuh? Gitu. Nah ada 2 masa saya. Ada di masa-masa dulu grip itu kan karet itu lebih mahal. Oh, dulu di klub itu kan kita masih beli sendiri semua tuh. Kasihnya yang anduk, yang towel. Nah, pas di pelatnas emang keringetan tangannya, tapi kalau kita di Eropa itu lebih enak pakai yang
grip karena nggak kan dingin kan, jadi nggak terlalu apa namanya kering gitu. Kalau towel itu kalau baru-baru kering banget biasanya karena dingin. Oh gitu ya. Kalau saya pertimbangannya bukan itu mas, biasanya ini. Kalau anduk biasanya bau banget. Ya kan kalau pemain kayak gitu tuh. Kalau anduk justru boros banget itu. Kita sehari mungkin bisa ganti 2-3 kali kali ya. Itu apa? Ganti gripnya karena kita kasih sekali main pasti basah. Iya. Kita main pasti basah. Basahnya nggak cuma celana grip aja, sampai dalemannya basah semua. Gitu. Oke mas, berarti sekarang ini menikmati masa pensiun dengan ini ya, berbisnis dan belajar untuk apa ya, berbisnis kuliner lah. Terus mungkin nanti di akhirnya kapan ya belum tahunya, pasti balik ke badminton lah. Karena apa ya itu hobi tadi. Hobi pembinaan juga. Ngelatih mungkin? Platnas? Belum mungkin, ya? Nggak tahu. Mungkin ya? Oh, Platnas mungkin enggak lah. Saya lebih nyaman mungkin di luar itu ya. Karena kan kalau di Platnas kan kita mesti, bisnis kita mesti bener-bener jalan semua. Okay. Udah otomatis jalan gitu. Kalau kita masih ada pengawasan, karena kan kalau kita jadi pelatih di Platnas tuh sama kita kayak jadi atlet. Pagi datang, ya kan latihan pagi sore. Waktunya udah untuk waktunya Platnas habis. Gitu. Justru pertimbangan dari awal, setelah pensiun gue nggak mau berkecimpung di dunia badminton lagi nih. Kenapa? Mau bagi waktu ke istri, ke anak, ke mama. Karena pas saat itu saya married 1 minggu aja udah tinggal istri di 1 minggu, pulang-pulang sebulan kemudian udah isi. Ketahuan udah isi. Gitu. Jadi habis married mau bulan madu tuh sebulan kemudian, bulan madu malah anak pertama udah ada. 1 minggu 2 minggu gitulah. Gitu. Jadi ya makanya mau berbisnis dulu, mau bagi ngatur waktunya kan lebih gampang ya. Gitu. Oke, sobat bola.com, itu tadi lebih dekat dengan Mas Fran Kurniawan. Oke. Saksikan konten-konten lebih dekat bola.com yang lain di channel YouTube bola.com. Oke. Sebelumnya mungkin Mas Fran bisa ini Mas, kasih tahu Mas mungkin untuk sobat-sobat bola.com yang mau main ke sini atau mau nyobain pempeknya. Boleh. Untuk sahabat-sahabat bola.com kalau mau mencoba pempek awan bisa datang ke Ruko Arito Tele Selatan nomor 28 di Gading Serpong atau yang di Green Lake Food City Jakarta Barat. Gitu. Thank you Mas Fran. Terima kasih Mas. Coba lagi nih.